perlu tetap kita lakukan untuk membuat penanda attraction, daya tarik, magnitude buat media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang selalu membahas tentang tim nasional kita, Garuda Indonesia. Nah, kali ini kita akan kembali lagi kepada pertandingan Indonesia melawan Bahrain, meskipun kita harus segera move on karena kita harus terbang ke Qingdao untuk pertandingan berikutnya, Indonesia melawan Tiongkok. Tetapi ada hal yang tetap menarik untuk dibahas dari sisa-sisa pertandingan ini, meskipun ya peluit akhir sudah ditiupkan dan skornya pada akhirnya adalah 2-2, adalah tentang insiden akhir ya pasca Indonesia kebobolan yang terakhir kali di menit ke 98, nyaris 99, dan akhirnya bola ditaruh di tengah lapangan, kemudian barulah peluit panjang ditiupkan di menit sekitar 100-an ya, 100 lebih beberapa detik. Dan itu menjadi kemenangan atau hasil yang kontroversial, yaitu imbang yang berasa kalah. Dan pada saat akhir itu, ketika peluit sudah ditiupkan, itu sudah kerasa banget janggalnya, sudah kerasa banget betapa itu sangat apa istilahnya ya, punya intensi lah, dengan penuh kesadaran bahwa hal tersebut memang dilakukan demi Bahrain. Itu penuh intensi banget. Beberapa kali bola itu seharusnya sudah menjadi bola mati, baik itu keluar lapangan, dibuang, baik itu pelanggaran dan seterusnya. Setelah itu harusnya adalah kesempatan untuk menghentikan permainan karena sudah lebih dari 96 menit dari tambahan 6 menit dari waktu normal. Dan itu tidak dihentikan sampai berkali-kali. Bahkan mungkin ada sekitar 6 atau 7 momen yang itu seharusnya bisa dijadikan momen untuk menghentikan permainan, tapi tidak dihentikan. Nah, baru dihentikan setelah gol dari Bahrain itu tercipta gitu ya. Nah, itu yang jadi aneh kemudian. Nah, terjadilah protes dari keseluruhan official, pemain, kru itu turun ke lapangan untuk melakukan protes. Dan apakah hal ini perlu? Apakah protes ini layak kita lakukan? Harus, menurut saya harus. Ya, selain protes pasti juga dilakukan oleh netizen dari seluruh penjuru pelosok tanah air, tapi protes itu juga perlu dilakukan oleh tim secara kolektif. Ya, selama tidak melakukan tindakan kekerasan, pemukulan, sehingga nanti itu juga bisa berefek atau berdampak pada diberikannya sanksi untuk timnas Indonesia yang pastinya dampaknya bisa sangat merugikan. Tapi selama protesnya seperti yang dilakukan oleh kru official dan para pemain kemarin pasca pertandingan itu harus dilakukan. Kenapa? Karena harus menciptakan simbol kejadian, simbol peristiwa. Ya, kalau dibandingkan dengan pernyataan individual seperti yang pernah dilakukan oleh Sintayong atau mungkin Ivar Jenner pada waktu itu ketika dicurangi wasit pada saat melawan Qatar, itu akan mudah dipatahkan. Bahkan Sintayong, Ivar Jenner, sama satunya lagi siapa dulu? Saya lupa. Tuliskan di kolom komentar ya kalau yang ingat teman-teman. Dan itu kan jadi bumerang dan mereka yang mengeluarkan pernyataan itu dipukul balik. Kalau tidak salah Ivar Jenner sama Hübner mungkin ya. Nah itu kan dipukul balik. Ketika dipukul balik karena aksinya individual, maka itu gampang dipatahkan. Dan harusnya yang ideal adalah aksi seperti ini, aksi kolektif. Paling tidak, untungnya ya, tapi untungnya para kru, pemain itu bisa menahan emosi meskipun tetap melakukan aksi ini. Dan aksi ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk menandai momen, untuk membuat penanda peristiwa, sehingga ini jadi magnitude berita. Artinya dengan begini maka media-media itu akan punya penanda atau punya magnitude untuk meliputnya. Kalau individual maka bisa diserang balik dan dipatahkan oleh AFC.
Karena AFC isinya kan mereka-mereka juga, ketuanya dari Bahrain, ya kan, presidennya dari Bahrain, presidennya AFC ya, ya sulit dilawan. Kalau individual ya dipukul balik, malah didenda kan kemarin yang Sintayong, Jenner sama siapa, Hübner mungkin ya. Nah itu kan didenda juga, dan itu nggak punya power, nggak punya kekuatan gitu ya. Nah yang seperti ini yang kolektif tapi tetap tidak terpancing melakukan tindakan kekerasan, ini bagus. Karena apa? Karena butuh penanda. Dengan begini media seluruh dunia akan punya anchor, punya cantolan. Ini anchor ini yaitu magnitude yang cukup atraktif ya, punya daya tarik buat media-media itu untuk memberitakan. Dan sekarang sudah beritanya kemana-mana ini. Nah ini harusnya kalau AFC punya malu, harusnya mengambil reaksi yang positif untuk keadilan. Bukan untuk satu pihak tertentu, bukan untuk satu negara tertentu, apalagi ketika di belakang menerima uang dan seterusnya. Itu malah reputasi AFC bisa rusak dari sini. Dan tidak ada yang percaya lagi kemudian. Ya udah, daripada main bola beneran, ya main judi aja kalau begitu. Iya kan? Akhirnya kan orang jadi enggan. Padahal ini adalah suatu olahraga yang gairahnya itu internasional, gairahnya itu seluruh dunia, seluruh masyarakat banyak penggemarnya, dan harusnya orang-orang itu, masyarakat itu dididik lewat sesuatu yang mempunyai daya tarik seperti ini. Artinya apa? Harusnya ada nuansa edukatif, bukan malah jadi mafia seperti ini. Nah ini kan sama aja ngajarin orang mempertontonkan aksi-aksi mafia di depan publik. Padahal ini satu olahraga yang punya daya tarik buat masyarakat dunia. Ketika itu punya daya tarik, harusnya dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif, edukatif, bukan malah jadi ajang untuk mempertontonkan aksi mafia seperti ini. Dan ini kacau banget. Nah, kemarin aksi-aksi heroik seperti yang dilakukan oleh Patinama dan teman-teman ya, dan para pemain, termasuk ada tumbalnya juga itu Pak Sumarji yang kena kartu merah. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bukan sanksi berat dari FIFA ya. Nah itu yang penting menciptakan momen ini. Nah dengan begini, kalaupun nanti misalnya Sintayong atau salah satu pemain mengeluarkan pernyataan, itu akan jauh lebih aman. Karena apa? Covernya, perisainya dibuat dulu. Perisainya adalah peristiwa menciptakan momen penanda ini, yaitu protes ke lapangan ini. Nah baru ada pernyataan personal, itu masih aman. Karena apa? Karena ada magnitude yang lebih besar. Kalau mau menindak yang personal ini, pertama itu akan kelihatan ada intensi negatif atau mengutamakan pihak tertentu. Kalau ada satu ucapan aja langsung ditindak, represif kan jadinya kan. Padahal ada magnitude yang lebih besar, yaitu protes di lapangan ini. Nah, tapi protes yang di lapangan ini tidak akan mungkin untuk ditindak selama tidak ada tindakan kekerasan. Ini tidak akan mungkin ditindak karena ini protesnya protes yang wajar, sama kayak orang demo lah ya. Selama tidak ada anarki, tapi demo saja, itu sudah dijamin keselamatannya oleh konstitusi. Artinya hak untuk berbicara itu sudah dijamin. Sama kayak begitu. Ini juga begitu. Protes ke tengah lapangan. Ciptakan penanda, ciptakan simbolnya, biar media itu meliput. Nah setelah itu kalaupun ada pernyataan personal, itu akan sulit untuk ditindak. Karena apa? Kalau ditindak, maka itu akan jadi intensi represif. Karena apa? Ini cuma 1-2 orang, itu akan jadi represif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun ditindak, kalau misalnya sekarang Sintayong sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kalau mau persepak bolaan Asia ini lebih bagus, maka keputusan wasit harus ditingkatkan kualitasnya. Kata Sintayong seperti itu. Nah, kalau dari ucapan ini kemudian Sintayong ditindak dan didenda lagi, efeknya udah mulai AFC mulai tidak dipercaya. Karena apa? Dulu mungkin pertama kali ya, Sintayong, Hübner ataupun Jenner mengeluarkan pernyataan. Tapi kalau sudah seperti sekarang ini, sudah 2 kali, sudah berulang lah, itu kan berarti ada yang salah dengan AFC. Selain itu juga, karena sudah ada penanda momen tadi, ada penanda protes di tengah lapangan itu tadi, maka kalau mau menindak sudah tidak bisa, sudah tercover oleh ada kontrol sosial oleh media, karena media sudah dapat magnitudenya, dapat anchornya, yaitu ketika pemain official itu turun ke lapangan.
itu adalah simbol dan ini bagus banget kemarin. Dan saya salut banget pada Patinama ya, lagi-lagi ini Indonesia banget kalau masih ada yang mencibir pemain diaspora kita yang sudah dinaturalisasi ini, itu tega banget lah. Ini coba lihat ini, secara spontan loh mereka seperti darah Indonesianya itu seperti memberikan dorongan untuk langsung bertindak turun ke lapangan kayak gitu ya. Sampai ditenangkan loh Patinama itu. Terus ada tumbal juga Pak Sumarji yang kena kartu merah dan pemain-pemain yang lain yang memprotes. Nah, itu semuanya adalah perjuangan dari tim nasional kita. Tidak hanya ketika bermain sepak bola di lapangan, tapi ketika ada peristiwa seperti ini mereka berani untuk turun. Selama tidak melakukan kekerasan, oke. Selama terkontrol, kalau bisa sekalian ada momen untuk briefing tentang hal-hal seperti ini. Artinya untuk membuat tindakan untuk ketika suatu saat terjadi hal seperti ini, tim official itu bisa turun ke lapangan untuk mengambil tindakan yang dirasa perlu dan masih terkontrol. Kalau sudah terorganisir itu akan jauh lebih bagus. Artinya lebih mengurangi resiko tindakan-tindakan anarki atau emosi-emosi di luar kontrol. Sehingga bisa dikendalikan gitu ya. Nah, itu bisa saja suatu saat ada pertemuan khusus untuk membahas tindakan-tindakan yang diperlukan. Apa saja tindakan yang diperlukan, bagaimana cara bertindaknya, dan seterusnya. Hanya untuk mencegah biar emosi terkontrol dan tidak menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, ini saya salut banget, perlu tindakan seperti ini. Dan selain yang dilakukan oleh pemain, official, dan mungkin ada pernyataan-pernyataan personal dari Sintayong, jangan khawatir, netizen terus bergerak. Ya. Meskipun habis ini netizen juga perlu fokus untuk mendukung timnas lagi untuk berjuang melawan China. Tapi jangan khawatir, jangan melakukan tindakan yang berisiko untuk pemain, tim official, pelatih. Biarkan netizen yang bergerak. Untuk teman-teman official, pemain, pelatih, cukup yang ada atau yang sesuai dengan koridor saja, kontrol emosi, tapi itu secara sadar perlu tetap kita lakukan untuk membuat penanda biar menarik atau menjadi attraction, daya tarik, magnitude buat media. Itu. Demikian dari saya. Semoga timnas kita selalu diberikan kekuatan hati, mental, dan segera memperoleh kemenangan-kemenangan berikutnya. Dan semoga semacam Bahrain atau Qatar atau semacam tim-tim yang semacam itu yang tidak fair bermainnya segera mendapatkan karmanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.